di dalam agama Islam nih, bahkan Allah itu akan memusnahkan suatu kaum kalau kalian tuh tidak berbuat dosa. Jadi Allah itu maunya kalian tuh bikin dosa. Nih, saya tunjukin. Banyak umat muslim gak percaya. Ini Aidis nih ngomong apa sih? Orang ini kok mulutnya lantam sekali. Masa Tuhannya orang Islam pengen orang Islam tuh berbuat dosa? Nih, perhatikan ya. Nih, saya tunjukkan. Ini hadisnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dikatakan? Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Perhatikan. Nih, kalau kalian nggak bikin dosa itu dimusnahkan kalian. Makanya lanjut bikin dosa. Sayangku, cintaku, tak kasih tahu mak gini loh. Kan antara Kristen dan Katolik. Maksud saya, pertanyaan saya begini. Kan yang satu pakai salam Maria, artinya ada peranan Maria di situ, sedangkan yang Kristen tidak ada peranan Maria di situ. Mana yang lebih dulu masuk surga? Sederhana kan pertanyaan saya. Baik, begini. Kalau Anda mau tahu tentang ajaran Katolik, sebentar. Kalau Anda mau tahu ajaran Katolik, silakan Anda bertanya kepada Katolik. Tapi yang saya katakan cuma satu. Mau Katolik, mau Kristen, intinya adalah bahwa apakah mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Nah, sedangkan kebalikannya, ini saya mau tanya sebaliknya, ini Anda kejang-kejang kepanasan ini, kesetanan ini. Shalom saudara-saudara sehati, sepikiran, seperjalanan iman ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga luar biasa ya. Kalau belum luar biasa ya tetap semangat dulu. Nanti Tuhan ikut bantu ya. Minta pertolongan Tuhan teman-teman ya. Katakan yes, 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 amin. Karena ya, kalau udah bareng Tuhan ya, hidup itu seperti kerupuk teman-teman. Walau kadang keras ya, tapi tetap renyah kalau digigit dengan iman ya. Oke. Menarik ya. Kan begini bang, sekarang yang kita lihat yang sekarang ini di mana? Makasih Hiroshi, makasih. Di mana orang Palestina yang kemudian dibantai oleh Yahudi, gitu kan? Bang, begini bang. Ngomong dulu. Ini ada kabar nanti abang kena ban kalau ngomong begitu. Gini. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Bahasanya disensor dulu bang, disensor. Biar abang tidak kena ban. Ya. Bagaimana di orang-orang umat Islam kemudian dibantai itu kan? Ya, sudah tahu sih seperti ini, maksudnya seperti yang kenyataan yang sekarang. Ini bukan persoalan. Ini coba bagian daripada gambaran berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat. Gitu, Bang. Tidak akan terjadi kiamat. Gini ya bang ini, bang, ini abang ini nggak nyambung bang. Gini ya bang ya, dengar ya. Gini, yang menjadi problem kita, sebenarnya begini bang. Banyak orang-orang Islam itu yang mereka itu memakan informasi mentah-mentah. Tapi saya nggak mau bahas ke situ bang, karena itu nanti kita bisa kena ban sama TikTok. Soalnya udah banyak kejadian. Gini, kita itu membaca sebuah hadis-hadis, literatur di dalam agama Islam yang menginspirasi seorang Islam itu ingin melakukan hal yang sama seperti yang diperintahkan Muhammad. Muhammad itu bang dalam sebuah hadis mengatakan bahwa dia itu diutus untuk memerangi manusia sampai seseorang itu mengucapkan syahadat. Abang tahu itu? Enggak. Coba lihat datanya. Oke, baik. Banyak orang Islam tidak tahu. Oke bang, kita teman-teman Kristen kita harus sabar ya. Nih, kita harus sabar ya. Saya tunjukkan lagi kepada Anda ya, bahwasanya Muhammad itu diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalau manusia itu tidak mengucapkan syahadat, darah dan harta mereka itu nggak aman bang dari Muhammad.
Ya. Nih, biar abang tahu ini kelakuan Muhammad nih bang. Nih. Ya, ini tidak saya buat-buat bang. Ya, bab aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah. Nih, ini hadisnya, ini terjemahannya bang. Sunan At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami, Hanad telah menceritakan dan seterusnya. Ini isinya aja bang ya. Nih, Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darahnya dan merampas harta mereka. Ini bang, ini ajaran Islam bang. Bagaimana orang, makanya saya bilang bang, kepada BNPT ya, kepada organisasi-organisasi yang ingin Indonesia aman, sejahtera, ini hadis-hadis kayak begini bang harus dihapus aja bang. Ini menginspirasi orang-orang unyu-unyu yang nggak tahu apa-apa itu bang, para pengantin-pengantin itu bang. Mereka yang pengen bercita-cita menjadi syuhada. Mereka itu bang, tahu nggak bang? Itu orang-orang polos yang nggak tahu apa-apa bang. Dicekokin, akhirnya mereka berangkat bawa bom, rangsel ada bomnya. Bang, kalau itu menimpa saudara kita, menimpa tetangga kita, menimpa orang-orang yang kita kasih, bahkan menimpa kita sendiri, gimana bang? Kita lagi jalan-jalan, lagi enak-enak jalan, tahu-tahu, udah kejadian bang, berulang-ulang bang, udah kejadian. Ya, saya turun dulu ya. Kabur dia kan. Aduh, kabur. Coba bang, berikan dukungan Anda, berikan dukungan dan support Anda supaya kita bersama-sama bersatu padu. Supaya apa? Supaya hadis-hadis yang menginspirasi orang-orang ingin menjadi teroris dihapuskan bang. Gimana kira-kira? Enggak. Kan? Oh, turun ya. Oke lah bang, saya hargai. Sesuatu yang ya. Oke lah, silakan bang. Mungkin abang belum cukup ilmu, makanya saya mengundang muslim-muslim yang berilmu ya bang ya. Oke, selamat malam bang Chandra. Saya turunkan ya. Seperti itu teman-teman ya. Gini loh, saya itu mengasihi kalian, wahai saudara-saudaraku ya, dari yang muslim. Saya pengen supaya apa? Supaya jangan ada sebuah paham yang meracuni Anda jadi orang jahat. Gitu loh. Apa yang Injil katakan? Tuhan Yesus di dalam Injil berkata apa? Akan tiba masanya nanti, orang-orang akan menganiaya kamu, bahkan melenyapkan nyawamu, dan mereka akan berpikir bahwa mereka berbuat bakti terhadap Allah. Ada. Dan orang-orang itu yang berpikir seperti itu teman-teman. Banyak yang kayak begitu. Yuk. Ayo silakan nih. Ada Ukhti Aisyah. Nah ini salah satunya mungkin ini, Ukhti Aisyah nih. Ya, silakan Ukhti Aisyah. Selamat malam Ukhti Aisyah. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo Ukhti. Ya Ukhti Aisyah. Kan? Tidak bisa bicara. Ya Ukhti Aisyah. Di manakah dirimu ya Ukhti Aisyah? Oke baik, Ukhti Aisyah dia tidak nyambung, jadi kita turunkan ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Ada Ain DMZ. Ain DMZ. Ya, selamat malam Aim DMZ. Selamat malam Aim DMZ. Ain, ya silakan nyalakan kamera Bang Ain. Sebentar ya Bang. Ya. Gelap Bang, gelap. Iya. Halo. Salam kenal Bang, dari mana Bang?
Ya, salam kenal Bang dari sini. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ah, iya gitu. Silakan. Bang Ain. Boleh bertanya ya, Bang? Boleh. Saya mau tanya aja. Boleh, silakan. Tapi kameranya bisa agak mundur ke sedikit gitu, Bang? Kameranya bisa dikit. Bos. Saya mau tanya, Bang. Silakan. Boleh nggak? Aduh, udah saya bilang boleh. Sebagai apa peranannya, Bang? Apa? Yesus Jangan itu dimakan, peranannya Bang. sebagai Mic-nya apa? jangan dimakan, Bang. Peranan gimana maksudnya? Maksudnya Yesus itu sebagai apa, Yesus? Sebagai apa gimana maksudnya? Yesus di dalam Bible itu sebagai Sang Mesias. Yesus itu sebagai apa, Bang? Ya, Yesus sebagai Sang Mesias, Dia Tuhan, Dia Mesias, Dia juga Nabi, Dia juga utusan. Sialah ya. Banyak peranannya, Bang. Terus kalau dia utusan, bapaknya siapa, Bang? Terus perannya yang sebagai apa dia? Makanya tanya, Yesus itu sebagai apa peranannya? Oke, baik ya, sudah saya jelaskan. Ini ditanya diulang-ulang terus, di bawah dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, Saya pengen gitu ketemu dengan muslim yang nyambungan gitu diajak ngobrol. Udah dijawab peranannya Yesus sebagai Sang Mesias, Yesus juga Tuhan, Yesus juga utusan. Ditanya lagi peranannya apa, Bang? Peranannya apa, Bang? Kayak orang mabuk. Heran saya. Ya, silakan. Kita kasih ada sebentar ya, Muhammad Ilmi. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Ilmi. Mana tadi Muhammad Ilmi? Iya. Aduh, Muhammad Ilmi. Ya, selamat malam Muhammad Ilmi. Halo Muhammad Ilmi. Nah, kan? Jangan panik, Bang. Jangan panik. Tenangkan dirimu. Tenangkan. Ayo, silahkan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Saya kasih muslim kesempatan. Tolong jangan disia-siakan. Ayo, Muhammad Ilmi. Ngomong saja sudah nggak bisa. Ya. Muhammad Ilmi, apakah Anda bisa bicara? Waduh, ini sudah tidak bisa bicara. Halo Muhammad Ilmi, apakah Anda bisa bicara? Bisakah Anda duduk dengan tenang, tidak panik? Nah, nyetel handset. Oke, silakan, saya tunggu. Sabar ya, teman-teman ya. Yuk. Coba Muhammad Ilmi, bisakah kamera Anda yang bagus? Nah, seperti saya ini. Nah, gitu. Sudah bagus semua, Bang? Dah. Oke, kita mulai ya, Bang ya. Yuk. Oke. Silakan, Bang. Apa yang ingin Anda sampaikan? Yang pertama, bahwa yang selama ini berdebat itu sebenarnya tidak mengetahui tentang Islam sebenarnya. Mereka-mereka yang muslim-muslim. Ya. Oke. Memang begitu, saya akui itu. Orang-orang awam begitu ya. Dan saya harap Anda bisa mewakili Islam karena Anda mengerti ajaran agama Islam. Silakan, Bang. Ya, pada dasarnya Al-Quran itu adalah Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, kan gitu. Sehingga kalau dijelaskan di luar Al-Quran menjadi keraguan gitu. Oke. Karena dia sendiri sifatnya adalah penjelasan. Baik. Segala sesuatu yang tersurat. Baik. Saya sangat menarik nih dengan ayat ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Ya, begitu ya. Ya, baik. betul. Jadi menurut Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Ya.
Ayat-ayatnya itu saling menjelaskan. Baik, tapi ada sebuah masalah. Gini, abang tahu apa itu mutasyabihat? Tahu. Apa mutasyabihat itu? Allahu nazzala ahsanul hadis kitabam mutasabiha masani. Ya kan, Allah telah menurunkan ya sebaik-baik hadis sebagai kitabam mutasabihat, sebagai ketetapan yang bersifat metafora atau perumpamaan. Seperti itu. Oke, apakah mutasyabihat itu dapat dimengerti? Harusnya dapat dimengerti, tetapi banyak orang tidak mengerti. Nah, itu dia masalahnya. Menurut Al-Quran, mutasyabihat itu tidak bisa dimengerti. Hanya Allah yang mengerti takwilnya. Itu pemahaman manusia. Bukan. Coba di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7. Apa katanya? Di situ dikatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Coba dibaca. Ali Imran ya? Ya, Ali Imran ayat yang ke-7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warrosihuna, dan orang-orang yang mendalam terhadap ilmunya, fil ilmi. Apa? Ya, orang-orang yang dalam ilmunya berkata apa? Iya, mereka mengatakan amanah bihi, kami telah beriman dengannya. Apakah mereka mengerti? Itu yang bisa memahaminya itu kecuali Allah dan rosihuna, warrosihuna fil ilmi. Oke, coba dibaca dengan baik. Gini Bang ya, orang-orang yang beriman itu bukan mengetahui. Orang-orang yang mendalam ilmunya itu bukan mengetahui. Mereka berkata bahwa mereka beriman. Mereka tidak paham juga itu. Coba dibaca yang bagus, coba selengkap. Yuk. Di situ. Enggak, dibaca dulu yang lengkap. Jangan dijelaskan. Baca dulu. Wa ma ya'lamu ta'wil. Dibaca dulu terjemahnya. Baca terjemahnya. Iya, bentar. Saya tidak tergantung terjemahan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Tidak ada yang tahu takwilnya. Memang selama ini banyak yang tidak tahu takwil kecuali Allah, dan di situ tidak bisa dipisahkan kata waw. Waw itu artinya dan. Iya, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, bukan dan orang-orang yang mendalam ilmunya itu mengetahui. Oh, tentu karena dia fil ilmi. Orang-orang yang mendalam terhadap ilmunya. Apa itu? Orang-orang yang mendalam ilmunya kenapa mereka? Iya, karena dia mendalami ilmunya tadi. Bukan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata. Iya, dia mengetahui sehingga dia berkata. Kalau dia apa kata mereka? Ya, kata mereka karena dia tahu maka dia amanah bihi. Oke, baik. Kalau begitu silakan. Apa arti alif lam mim? Menurut orang-orang yang beriman, yang mendalam ilmunya, silakan. Oke, jadi begini, alif lam mim itu ya sejenis ayat yang merupakan enkripsi, sedangkan ayat lainnya adalah deskripsi. Jadi Allah. Bukan, arti alif lam mim apa, Bang? Sebentar. Aduh, Bang, dengar Bang ya, dengar. Barusan tadi Abang dengan PD-nya mengatakan orang-orang yang datang ke sini itu mereka tidak ada ilmunya. Orang-orang yang datang ke sini itu Abang bilang unyu-unyu. Orang-orang Islam yang ke sini, termasuk juga Anda ternyata. Ya, saya lagi menjelaskan tapi udah dipotong. Sedikit Bang. Gini ya. Tidak bisa. Anda mengatakan tadi zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, betul? Betul. Kalau begitu apa arti alif lam mim? Ya, berikan saya kesempatan 1 menit, bisa? Silakan. Nah, makanya jangan dipotong. Saya mengatakan Al-Quran ini ada 2. Pertama deskripsi dan enkripsi. Udah? Alif lam mim itu enkripsi. Deskripsinya ada. Datanya 2. Bang, datanya apa? Datanya mana datanya? Iya, enkripsi itu artinya tahu nggak arti enkripsi? Bang, kalau nggak coba datanya Bang, datanya apa? Datanya. Ya makanya saya bilang. Ternyata mereka tidak bisa menjelaskan teman-teman ya. Inilah. Bang, apakah yang menjelaskan? Muhammad ilmi atau Al-Quran? Apa yang menjelaskan itu? Ayatin bainatin. Ayat. Oke, ayat dengan ayat. Coba. Ya. Di mana penjelasan bahwa alif lam mim itu enskripsi?
seluruh ayat Al-Baqarah itu setelah Alif Lam Mim itu adalah penjelasan Alif Lam Mim. Karena dia deskripsinya adalah 285 ayat. Sementara Alif Lam Mim. Iya, maksudnya arti Alif Lam Mim itu apa? Kalau namanya enkripsi. Aduh, yaudah gini. Alif Lam Ro apa? Alif Lam Ro apa? Sama itu enkripsi, bahasa rumus. Lah namanya bahasa rumus. Udah di bawah aja bang, di bawah aja bang, tidur aja di bawah. Ayo silakan ya. Ini Anda itu inskripsi rumus apa? Makanya begini. Jadi gini, ini pelajaran bagi kalian ya. Gini. 13 tahun lamanya saya mendalami Al-Qur'an. Jadi ceritanya itu begini, biar teman-teman tahu. Dulu Muhammad itu sering duduk-duduk dengan orang-orang dari luar Arab. Namanya orang-orang Ajam. Ajam itu maksudnya orang-orang Arab, tapi dia bukan orang Arab asli. Sebagai contoh. Kalau teman-teman tinggal di Bali, ya, di Bali itu banyak orang asing. Nah, orang-orang asing itu namanya orang Ajam. Nah, Muhammad, ya, itu disebutkan di dalam riwayat-riwayat, Muhammad tuh sering nongkrong sama orang-orang Ajam itu. Nah, masyarakat menuduh bahwa orang-orang Ajam itulah orang-orang asing itu yang ngajarin Muhammad itu bikin Al-Quran. Lalu dibantah sama Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat 101, 103. Dibantah begini. Mereka berkata bahwa sesungguhnya Al-Quran itu tiada lain diajarkan oleh orang-orang itu. Lalu dibantah oleh Al-Quran. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Al-Quran itu diajarkan oleh orang-orang Ajam, sedang bahasa mereka bahasa Ajam, tetapi bahasa Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas. Ternyata di dalam Al-Quran terdapat bahasa-bahasa mereka, bahasa-bahasa Ajam itu yang sampai sekarang orang Islam nggak tahu. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengerti takwilnya kecuali Allah. Titik. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat. Beriman, bukan mereka tahu. Gimana? Ayo silakan. Ya, ini nekat yang nyata kalau seperti ini namanya. Ayo silakan ya, teman-teman Muslim, mari kita kasih naik. Ada Ali Khumaini. Ali Khumaini. Ya silakan, Bang Ali Khumaini, nyalakan kamera. Halo. Ali Humaini, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim Bang. Ya, silakan Bang. Pakai topi dulu nih. Boleh, silakan Bang. Mau tanya ya Bang? Boleh, silakan. Kalau dari umat Kristen dan umat Katolik itu nanti lebih dulu mana yang masuk surga Bang? Ya tergantung orangnya lah, mau ada-adanya. Mau dia Katolik, mau dia Kristen, yang dipertimbangkan itu adalah apakah mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Karena banyak orang di KTP-nya Kristen, banyak orang di KTP-nya Katolik, tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Begitu. Karena apa kata Yesus? Banyak orang ya nanti akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Karena apa? Karena di dalam Bible atau sudut pandang Yesus, bukan orang yang ngomong, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku.
Bukan orang yang ngomong Tuhan, Tuhan, bukan begitu. Tetapi orang yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga. Nah, beda dengan ajaran Muhammad. Sedikit Bang, ini waduh. Gantian dulu Bang. Gini, kalau ajaran Muhammad itu kebalikannya. Kalau di ajaran Muhammad, barang siapa yang mengucapkan syahadat, dia masuk surga. Walaupun maling, walaupun berzina. Setuju? Itu kalau sudah mengalami pertobatan. Di mana pertobatannya? Nih, dengar nih. Menurut Muhammad, ya, makanya saya bilang iman Muhammad itu, syahadat itu bagi Muhammad tuh hanya di mulut. Begini. Sebentar dulu, coba dengerin dulu, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, ini konteksnya keliru memahami ya, Bangku sayangku cintaku. Ini gimana? Ini konteksnya keliru dari mana? Pada saat sudah mengucapkan Muhammad syahadat la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, itu zina dan pencurinya berhenti saat Lu dari mana? Meskipun berzina, meskipun mencuri, yang penting mengucapkan. Makanya ada yang inbox saya begini, katanya kamu belajar agama Islam 13 tahun, coba apa kunci surga? Saya ketawa bacakan, saya bilang kunci 14, saya bilang. Iya, kunci surga itu kunci 14. Gitu. Makanya gini, ada sebuah paham di dalam agama Islam, kunci surga itu katanya mengucapkan 2 kalimat itu. Kalau 2 kalimat itu diucapkan, maka pintu surga itu terbuka. Nah, kata Muhammad, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, asal dia ngucapin 2 kalimat itu, masuk surga. Jadi bertentangan dengan ajaran Kristen. Kalau dalam ajaran Kristen, bukan orang yang mulutnya cuap-cuap, bukan. Tetapi orang yang melakukan apa yang diperintahkan Bapa di surga. Gitu. Setelah mengucapkan syahadat, pencuri dan zinanya berhenti, gitu. Gak ada dibilang berhenti. Oke, saya tunjukkan lagi hadis tambahannya ya. Nih. Tadi aku belum puas pertanyaanku tadi, kok nggak dijawab. Mana yang lebih dulu kok dijawab muter-muter? Kan sudah saya jawab. Yang lebih dulu adalah yang melakukan apa yang diperintahkan Bapa di surga. Kurang jelas gimana lagi? Nggak, antriannya itu lebih dulu mana? Emangnya ngantri macam orang beli beras. Jadi pertanyaan Anda sudah saya jawab. Nih, kalau dalam agama Islam ya, Bang Ali Khomeini, dengar ya, nih. Di dalam agama Islam, nih. Bahkan Allah itu akan memusnahkan suatu kaum kalau kalian tuh tidak berbuat dosa. Jadi Allah itu maunya kalian tuh bikin dosa. Nih, saya tunjukin. Banyak umat muslim nggak percaya. Ini di sini ngomong apa sih? Orang ini kok mulutnya lantam sekali. Masa Tuhannya orang Islam pengen orang Islam itu berbuat dosa? Nih, perhatikan ya. Nih, saya tunjukkan. Ini hadisnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dikatakan? Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Perhatikan. Nih, kalau kalian nggak bikin dosa itu dimusnahkan kalian. Makanya lanjut bikin dosa. Bangku sayangku, cintaku, tak kasih tahu gini loh. Kan antara Kristen dan Katolik, maksud saya, pertanyaan saya begini. Kan yang satu pakai salam Maria, artinya ada peranan
Maria di situ, sedangkan yang Kristen tidak ada perawanan Maria di situ. Mana yang lebih dulu masuk surga? Sederhana kan pertanyaan saya. Baik, begini. Kalau Anda mau tahu tentang ajaran Katolik, sebentar. Kalau Anda mau tahu ajaran Katolik, silakan Anda bertanya kepada Katolik. Tapi yang saya katakan cuma satu. Mau Katolik, mau Kristen, intinya adalah bahwa apakah mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Nah, sedangkan kebalikannya, ini saya mau tanya sebaliknya, ini Anda kejang-kejang kepanasan ini, kesetanan ini. Ya, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat hangat ya, panas, nyaris mendidih ya. Dimana kita akan membagikan apologet Kristen yang sangat luar biasa ya teman-teman ya, melawan ya pastinya dari pihak polemikus Muslim ya. Ini kita doakan orang-orang apologet Kristen ini tetap diberikan kesehatan, karena mereka inilah ya yang mengkonter di media sosial teman-teman. Ya seperti Jumba ini ya, Jumba lah saya bilang ya, ini dari dulu kerjanya cuman satu gitu, tantang pendeta. Ya, dia tantang kayak bos terakhir di game itu gitu ya. Selalu nungguin pemain baru buat diadu argumen gitu. Padahal udah banyak banget hamba Tuhan yang turun ke gelanggang gitu ya, mulai dari pendeta, debaters, apologet ya, sampai yang lulusan teologi sarjana 2 kali ya. Tapi tetap aja dia enggak pernah puas. Dan yang parahnya lagi, dia bukan cuman bertanya, tapi sambil ngolok-ngolok gitu ya. Ngolok-ngolok kekristenan. Itu yang harus kita kasih sadar dia ini. Jangan nanti lu kayak Agustan ya, meninggalnya, wafatnya enggak diterima gitu loh, sengsara kemana-mana gitu. Hati-hati. Makanya kita mau ingatkan gitu ya, sadar loh, sadar kalian sebelum dipanggil Sang Pencipta ya. Saudara, ini bukan debat sehat, ini lebih kayak stand up komedi di warung kopi gitu. Tapi dia lupa satu hal penting gitu ya, kebenaran itu nggak bisa diketawain, apalagi ditumbangkan. Ketika kebenaran datang, semua kebatilan langsung remuk. Dan satu-satunya yang bisa bilang akulah kebenaran tanpa gugup di pengadilan sejarah adalah Yesus Kristus. Nggak ada tuh Yesus ngeles kayak sebenarnya saya cuman maksud simbolik aja. Nggak ada bro. Dia ngomong akulah kebenaran, titik. Dan sampai sekarang ya, belum ada satupun manusia yang berani tiru pernyataan itu, kecuali ya orang-orang di Twitter ya. Tapi itu beda konteks ya. Ini orang-orang yang ngaku-ngaku gitu. Ya, Jumba dan teman-temannya itu yang sibuk cari celah. Mereka gali, korek-korek, otak-atik Alkitab, mengobok-obok firman Tuhan. Katanya palsu lah, diubah lah. Tapi lucunya ya, mereka juga pakai ayat yang sama buat cari pembenaran. Gimana sih kalau kamu bilang sesuatu palsu? Ya jangan dipakai dong. Bilang kue tetangga nggak enak gitu ya. Tapi
kamu ambil 2 potong buat dibawa pulang. Kayak gini nih. Dan kemarin ya saya kayak jumpa ketampol dengan kitabnya sendiri. Ketampol ini Polemikus ini. Yes, di tengah-tengah debat ya. Banyak juga mereka sadar akhirnya. Terkadang juga ya minta bukti, jawabannya apa? Disembunyikan, siapa yang menyembunyikan? Ya pokoknya bro, itu debat bukan sinetron ajab lah ya. Ya. Itu teman-teman ya. Apalagi dia kalau enggak ini mereka ini cuman nulisnya ada tertulis. Ini ayatnya. Bunyinya begini. Kayak customer service surgawi gitu ya. Lengkap dengan referensi halaman dan kasih roh gitu ya. Lemah lembut ya, asik ya. Kenapa bisa gitu ya? Ingat juga teman-teman ya, kayak yang kemarin karena Bang RK apologet dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Bukan hasil Google semalam gitu. Mereka itu dia berdoa, berpuasa, menyembah, lalu masuk arena debat dengan iman, bukan ego teman-teman. Jangan salah. Enggak. Ya, saudara, kebenaran tidak butuh pertahanan manusia, tapi kita butuh hidup dalam kebenaran itu. Kalau enggak ya kita akan jadi kayak ini nih ya, jumba-jumba ini. Sibuk debat tapi enggak ngerti kitab gitu ya. Kalau saudara ikut debat ya, nonton siapa yang paling bikin kamu terkesan gitu ya. Ya, ayo kita sama-sama kasih semangat, tuliskan di kolom komentar. Tapi ingat jempolmu itu alat penginjilan gitu, bukan senjata cyber war gitu ya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Karena gini, kalau ini kita dalami gitu. Ayat 1 ya. Petrus 3 ayat 15 ya. Di situ teman-teman. Jadi saudara, ibaratnya kita sedikit humoris ya. Kenapa saya humoris? Karena kita udah capek dengan pekerjaan. Bang, lu banyak banget umurnya gitu. Ya udah capek dengan pekerjaan. Ya udahlah, kita kemas dengan humor gitu, humoris gitu ya, ringan aja gitu. Ya saudara, jadi jangan terampau ini banget gitu. Tapi tetap fokus. Fokus melayani Tuhan gitu ya. Saudara, pernah nggak lihat orang debat tapi kayak main sulap? Ditanya A, jawabnya Z. Disuruh kasih ayat malah kasih tautan channel sebelah gitu. Ya elah, ini debat bukan kuis tebak gaya di TV kabel gitu. Ya. Kita balik ke dasar yuk gitu ya. Di 1 Petrus 3 ayat 15 tadi yang saya katakan. Dan hendaklah kamu selalu siap sedia memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Nah, ini dia, bukan cuman jago bacot gitu teman-teman, tapi siap sedia. Siap bukan cuman artinya bisa jawab, tapi hatimu, sikapmu, motivasimu harus benar.
Karena kalau jawabannya benar, tapi kamu sampaikan dengan arogan, itu bukan penginjilan, tapi kompetensi ego gitu ya. Ngomong-ngomong ya teman-teman, ngomong-ngomong soal kompetensi ego ini, saya pernah dengar cerita lucu. Mau nggak saya bagiin teman-teman ya? Ada 4 gereja kebanjiran tupai gitu ya. Yang Katolik dibaptis semua tupainya ya kan. Disuruh rajin misa, tetap balik lagi gitu ya. Dan yang baptis dikucilkan semua gitu. Ya, yang karismatik rebahan satu-satu gitu ya. Tapi pas bangun makin lincah gitu ya. Yang alirannya reform gitu ya. Mereka bilang ya udah ini bagian dari predestinasi gitu ya. Terimalah gitu ya. Kadang kita terlalu sibuk debat, lupa kalau Tuhan panggil kita untuk jadi saksinya, bukan sapam doktrinnya teman-teman. Ini yang harus kita refleksi diri kita gitu. Doktrin saya makanya kalau dibilang doktrin ya udahlah nggak usah. Ada yang lebih penting lagi kawan. Intinya dia sudah mengenal gitu. Yang kita harus buka wawasannya ya seperti kayak gini nih. Ya Jonathan ya. Saudara, ya seperti Jumba dan gengnya sibuk bilang Alkitab sudah dipalsukan. Tapi tiap debat pakai Alkitab juga. Itu kayak orang bilang narasi Padang nggak enak gitu ya. Tapi bungkusnya ya, maksudnya nasi Padang itu nggak enak gitu. Tapi bungkusnya 2 buat dibawa pulang. Ya. Bungkusnya enak dibawa pulang, sampai 2 dibungkus. Kenapa mereka nggak bisa pahami isi Alkitab? Karena firman Tuhan itu berasal dari pikiran Tuhan. Dan hanya mereka yang bisa di dalam Tuhan yang bisa mengerti. Bukan soal IQ ya, tapi relevation ya. Bukan soal argumen, tapi hubungan. Jadi ini teman-teman, apologet ini ngerti gitu. Makanya dia nggak ada dengan kemarahan, edis TV dan sebagainya gitu. Nggak ada. Tapi dengan urapan. Bukan main-main. Dia berpuasa, berdoa, dia cari Tuhan sebelum cari lawan ya. Kalau Nandar kan sama Juma dan sebagainya itu dia cari lawan gitu ya. Dia cari lawan dulu baru cari Tuhan, kebalik gitu. Makanya jawaban dia itu kalau ininya entah kemana-mana. Apalagi ya begitulah kadang nggak jelas gitu ya. Nah saudara, di era sekarang ini ya banyak orang berlomba-lomba jadi paling benar di komentar gitu ya. Tapi lupa jadi pembawa kebenaran di kehidupan nyata. Tuhan gak cari orang-orang paling lantang. Gak cari. Tuhan cari orang yang tetap berdiri teguh. Waktu semuanya goyah. Yang pegang iman ya. Meski ya dia tetap pegang imannya meski dunia ini tertawa.
yang bilang Yesus adalah kebenaran, meski dikata aneh, dikata fanatik, atau bahkan ini murtad gitu ya. Ya, kita bukan dipanggil untuk viral, teman-teman. Ingat, kita dipanggil untuk setia. Bukan untuk menang debat, bukan. Hey, kalian harus garis bawahi. Kadang bilang, hey, ini harus menang debat. Apologet ini harus menang debat. Bukan. Tapi untuk memuliakan Tuhan dalam setiap jawaban kita. Oke lah. Penutup ya. Karena ini sudah 15 menit saya ngomong ya. So, saudara-saudara, mari kita terus gali firman Tuhan. Tetap rendah hati ya. Seperti apologet kita dan sebagainya ya. Ya, pendeta-pendeta, dan jangan takut mempertanggungjawabkan iman kita. Kalau kamu dibully karena imanmu, tenang. Yesus juga dulu dibully. Iya, dibully. Tapi lihat siapa yang bangkit dari kubur. Ya. Dia bukan para haters. Dia siapa? Yesus. Bukan para yang cuman bisa komentator ini, netizen. Ya. Kalau kamu diberkati sama video ini, tuliskan komentar di bawah apakah pengalamanmu mempertahankan iman di tengah tantangan hidup ini ya. Hidup ini keras sekali. Ya. Minta pertolongan Tuhan. Minta, teman-teman. Kemarin saya ada teman saya, gue stres banget dengan kehidupan ini. Gue mau bunuh diri. Gue ini. Saya bilang, lo pernah nggak? Tuhan jauh dari gua, bro, katanya. Oke, pokoknya kita 4 jam lah kita itu. Dia mau bunuh diri, teman-teman. Dia mau bunuh diri, serius. Dia 11:30 telepon saya, mau bunuh diri. Kejam dengan dunia ini. Hancur hatinya udah ini. Tuhan jahat, Tuhan ini dan sebagainya lah. Dia kata-katain. Kita doa, kita ini. Terakhir saya bilang, dari semua omongan lo ini, lo pernah gak minta sama Tuhan? Minta. Iya, minta pertolongan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan agar semuanya ditenangkan, indah, damai, sejahtera dalam hidup lo sendiri pribadi. Selama ini dia memikirkan orang lain. Selama ini dia memikirkan keluarganya. Selama ini dia memikirkan adik, mama, bebet, dan semuanya. Tapi dia tidak pikir dirinya sendiri. Dia langsung. Ya, saya bilang. Dia bilang, dia balikin. Minta. Gue gak mau ngemis ya sama Tuhan. Dia bilang, lah, orang ada firmannya kok. Mintalah maka akan kuberikan. Ketuklah maka akan kubukakan pintunya. Itu ada firmannya. Dia buka Alkitab. Dia baca. Dia jerit langsung. Iya ya. Selama ini gua bawa ego gua dan sebagainya. Dan puji Tuhan. Jangan malu-malu, teman-teman. Dari sini kita belajar. Jangan malu-malu untuk minta sama Tuhan. Kita ini anaknya, kita ini hambanya. Dia mencintai kita. Ya. Jangan malu-malu. Jangan mau setan mengambil alih semua pikiran, hati kita ya. Kalau nafas terakhir itu, pikiran ini yang menghancurkan hati, kekecewaan, dendam. Yang kedua itu hati. Baru nafas yang diambil. Suruh bunuh diri, gantung diri. Dia sampai hancurin semua barang-barang. barang di rumahnya. Saya lihat, wah udah gak benar nih.
tapi Tuhan yang benar, Tuhan Yesus yang benar, gitu ya. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga ini menjadi berkat bagi teman-teman. Share gitu ya. Ayo kita jangan cuman sebagai penonton ya, tetaplah menjadi penuntun gitu ya. Ambil bagian jadi berkat gitu. Share ke grup-grup rohani. Ya, saya percaya dengan membagikan video ini ya teman-teman juga melayani gitu ya. Saya berdoa buat teman-teman saudara gereja YouTube jadi berkat. Ya, banyak yang bilang kok saya nggak pernah muncul lagi. Ya, banyak yang harus kita layani teman-teman. Ya, karena kita harus menjadi dampak gitu ya. Itu teman-teman ya, saudaraku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara.